Mineral Bapak Dr. Insinyur Setio Pambudi MT. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Teknik Pertambangan ITNY Bapak Bayu Rohman Pangasela Putra STMT. Yang saya hormati para tamu undangan Bapak Dr. Supandi STMT dari PT Borneo Indobara, Bapak Wahyu Asmoro Nursandi dari PT Kaltim Primakol, Bapak Hengki Kurniawan ST dari PT Mitra Setia Tanah Bumbu, Bapak Bedi Farah AMSTMT, Kaprodi Teknik Pertambangan Umat, Bapak Insinyur Syahrul STMT IPP, Kaprodi Teknik Pertambangan USN Kolaka, Bapak Muhammad Heri Setiawan ST dari CV Geonav Intratek, Bapak Insinyur Demianus Mambraku ST dari PT Freeport Indonesia. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen Teknik Pertambangan itu banggakan perwakilan mahasiswa. Pertama-tama marilah kita syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hingga berkumpul pada acara Lokakarya Kurikulum Prodi Teknik Pertambangan ITNY dan Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kita pada siang hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan doa. Yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga yaitu sambutan dari Dekan FTM ITNY. Yang keempat pemaparan kurikulum oleh Kaprodi Teknik Pertambangan ITNY. Yang kelima adalah diskusi dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka rapat siang hari ini dengan berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Gak ada suara. Di sana aku berdiri. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Biasanya berbasis pada RSO 3 ya. Terima kasih Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Itu akil ya. Itu nanti. Bapak Ibu yang terhormat, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Mineral ITNY kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Setio Pambudi MT, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Michelle atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya ucapkan pada Bapak Ibu undangan yang di siang ini bisa untuk menghadiri, walaupun dengan cara Zoom kita bisa kumpul untuk membahas rekonstruksi kurikulum 2022. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, terutama ini Bapak-bapak yang dari ini ya, dari perusahaan ini, saya ucapkan terima kasih ini. Dan memang ini untuk rekonstruksi kurikulum ini memang harus menghadirkan para praktisi dan juga pengguna dan juga dari semua sivitas akademik untuk di ITNJ dan juga dari universitas yang lain ini saya kira juga ada ini tamu undangan dan memang harus demikian untuk kita bisa bisa mensahkan ya untuk kurikulum yang akan diberlakukan di Prodi Teknik Pertambangan ITNJ ini. Bapak Ibu sekalian, untuk kurikulum ini untuk Prodi Teknik Pertambangan ini untuk semester depan ini harus sudah diberlakukan, di mana untuk kurikulum ini kita juga harus menyesuaikan untuk akreditasi di LAM teknik ya, di mana untuk kurikulum yang baru ini mungkin Bapak Ibu sekalian ini yang terutama yang sudah lulus, terutama dari praktisi ini, kurikulum kita ini untuk mengikuti LAM teknik ini harus ada yang baru, terutama untuk kelompok basic science dan juga untuk capstone desainnya. Nah, saya kira ini yang barangkali perlu untuk ditekankan untuk Prodi Teknik Pertambangan ini di dalam merekonstruksi kurikulum 2022 ini. Nah, untuk mata kuliah yang lain saya kira tidak ada perubahan, namun juga mestinya juga ada penyesuaian ya. Saya kira nanti akan dijelaskan oleh Pak Bayu di dalam pemaparannya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan terutama dari Bapak-bapak yang dari industri ini ya, tentunya mohon doa restu ini bahwa Prodi Teknik Pertambangan ini nanti di bulan September ini insya Allah akan memperbarui akreditasinya ya, artinya bahwa kita mencoba untuk ikut di dalam di P3 ini kalau untuk LAM teknik ini. Jadi di bulan September ini kita akan melakukan untuk akreditasi, pembaruan akreditasi, dan semoga untuk hasil akreditasinya ini nanti itu bisa menghasilkan yang kita inginkan. Saya kira itu saja sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan pada tamu undangan yang bisa untuk hadir di siang hari ini. Saya kira begitu saja Mbak Michelle atas waktunya. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Setio Pambudi MT atas sambutan yang diberikan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita memasuki acara inti pada rapat siang hari ini, yaitu pemaparan kurikulum oleh Kaprodi Teknik Pertambangan ITNJ. Kepada yang terhormat Bapak Bayu Rohman Pangasila Putra STMT, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Misal. Saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, Bu Misal? Sampun, Pak. Ya, Pak.
Terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknologi Mineral ITNY, Pak Setio Pambudi, dan yang terhormat juga Bapak Ibu undangan baik dari praktisi, dari pengguna alumni maupun alumni ya, dari PT Freeport, dari KPC dan yang lain yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu, mohon maaf. Ini saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam acara Lokakarya Kurikulum Teknik Pertambangan ini untuk di tahun 2022. Jadi sebetulnya ini harapannya tidak mengubah begitu banyak dari kurikulum tahun 2020 ya. Tapi harapannya tetap masih ada masukan-masukan ya untuk bisa kita manfaatkan ya untuk membentuk kurikulum yang lebih baik lagi, yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi nanti dimohon untuk masukan-masukannya. Nanti akan kami coba upayakan untuk bisa diakomodasi dalam kurikulum tahun 2022 ini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada dosen Prodi Teknik Pertambangan yang juga sudah hadir, yang dari beberapa pekan lalu bahkan bulan lalu sudah membantu menyusun draft awal dari kurikulum kita ini. Kemudian yang saya banggakan juga para mahasiswa yang sudah hadir. Terima kasih ya. Jadi mahasiswa juga punya hak ya untuk bisa memberikan masukan kepada kurikulum yang mungkin akan ditempuh juga oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi harapannya apa yang diinginkan ya, yang mungkin bisa memfasilitasi selama ini kekurangan-kekurangan yang ada di prodi. Oke, mungkin langsung saja saya mulai. Pertama, ini visi misi Prodi Teknik Pertambangan ITNY. Jadi visinya menjadi program studi yang unggul dalam technopreneurship di bidang pengelolaan mineral dan batu bara yang berwawasan lingkungan serta berdaya saing global pada tahun 2045. Kemudian untuk misinya ini ada 4, yang intinya melaksanakan pendidikan di prodi dengan standar kurikulum SNDIKT dengan ciri technopreneurship di bidang pengelolaan mineral dan batu bara yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan mineral dan batu bara yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga meningkatkan sumber daya manusia baik dari tenaga pendidiknya maupun mahasiswanya agar bisa berdaya saing global. Kemudian melaksanakan kerjasama dengan institusi lain, ya, baik itu perusahaan, ya, pemerintah maupun dengan institusi perguruan tinggi yang lain, ya, di tingkat lokal, regional maupun global. Kemudian tujuannya menghasilkan lulusan yang intelektual, yang mampu mengembangkan diri secara profesional dan memiliki wawasan untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaannya, khususnya di bidang pertambangan. Kemudian yang kedua tujuannya menghasilkan publikasi ilmiah, baik di skala nasional maupun internasional. Kemudian menghasilkan lulusan yang inovatif, responsif, kreatif, kooperatif, berwawasan lingkungan yang mampu bersaing secara global, mewujudkan penyelenggaraan program akademik dengan menjalin kerjasama dengan stakeholder dan perguruan tinggi lain di tingkat lokal, regional maupun global. Kemudian sasarannya menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, ya, baik dalam pendidikan, pembelajaran maupun nanti untuk penelitian pengabdian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi, kemudian meningkatkan kerjasama untuk menghasilkan inovasi, ya, kemudian meningkatkan mutu dan daya saing lulusan pada tingkat global, dan yang kelima meningkatkan mutu penyelenggaraan program akademik dengan menjalin kerjasama dengan stakeholder, baik di tingkat lokal, regional maupun global. Oke, jadi dengan kita mengadakan acara ini, mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya ya dalam misi kita, misi Prodi Teknik Pertambangan untuk bisa
menjalin silaturahmi dengan stakeholder, dan nanti bisa ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita bicarakan lebih lanjut ya untuk prodi kita selain kurikulum. Harapannya seperti itu. Kemudian untuk pengenalan di bidang keahlian yang ada di prodi teknik pertambangan, sini secara garis besar ada 6 ya. Yang inti tambangnya ada 5. Yang pertama itu eksplorasi sumber daya mineral. Kemudian ada perencanaan dan operasi pertambangan. Kemudian ada ekonomi mineral, kemudian pengolahan bahan galian, kemudian ada K3 dan lingkungan. Ini yang mencakup inti prodinya. Kemudian ada yang ke-6 itu ada bidang umum. Ini mencakup hal-hal mata kuliah penunjang lain ya, baik dari institusi maupun wajib nasional. Sini sekitar ada 23 dosen yang home base-nya di prodi Teknik Pertambangan ITNY. Kemudian profil lulusan. Nah, jadi ini adalah beberapa profil dari lulusan ya yang kami harapkan bisa kami bentuk ya selama mahasiswa ini mengikuti kuliah ya di Teknik Pertambangan ITNY. Di sini ada 10 mulai dari perencana tambang, kemudian ahli geoteknik, analis ekonomi tambang, ahli pengolahan bahan galian mineral maupun batu bara ya. Kemudian ahli lingkungan tambang, kemudian manajer tambang, kemudian di pemerintahan, konsultan pertambangan, peneliti dan pengajar, dan yang terakhir adalah teknopreneur. Kemudian untuk capaian pembelajaran ini ada 7, dan di sini kita mengikuti dari Forkopindo, yaitu Forum Kaprodi Teknik Pertambangan se-Indonesia. Ini sudah di SK-kan. Jadi kira-kira ada 7 poin penting ya. Yang pertama, nanti mahasiswa yang belajar di ITNY, di Teknik Pertambangan ITNY ini bisa menyelesaikan pemasahan rekayasa dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa sains dan matematika. Kemudian mampu menerapkan perancangan rekayasa dengan mempertimbangkan faktor K3, global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Kemudian mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi. Kemudian mampu bekerja sama ya, dan mampu menetapkan target dari pekerjaannya. Kemudian mampu mengembangkan dan melakukan eksperimen secara tepat. Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat ya, termasuk menerapkan pengetahuan kekinian. Nah, jadi berkaca dari pertimbangan-pertimbangan tadi ya, dari visi misi, kemudian kelompok keahlian, kemudian capaian pembelajaran prodi teknik pertambangan, maka kami membentuk kurikulum ya, dimulai dari body of knowledge-nya. Ini seperti pohon keilmuannya ya. Jadi kalau kita lihat dimulai dari bawah, sebetulnya masih ada yang basic-basic seperti basic science ya, matematika dan IPA. Kemudian masuk mulai ke geologinya dan eksplorasinya ya. Jadi dimulai dari eksplorasi ya, di sini ada mata kuliah yang menunjang untuk bagian eksplorasi ya. Kemudian setelah dari bagian eksplorasi dan pemodelan sumber daya, naik ke tahap selanjutnya, yaitu ke kegiatan operasionalnya ya, metode penambangan, geoteknik, hidrogeologi, pemberdayaan, produktivitas, alat, dan pengolahan. Ini juga ada ya mata kuliah intinya dari mulai pengantar teknik penambangan, perpetaan, metode tambang terbuka, pemindahan tanah mekanis, sistem penyaluran tambang, metode tambang bawah tanah, peralatannya, ventilasi, geoteknik tambang, teknik peledakan, kemudian pengolahan bahan galian. Kemudian dari itu ke tahap selanjutnya itu ada analisis kelayakan ekonomi dan pemasarannya. Ya, kuliahnya ada seperti analisis kelayakan proyek tambang, manajemen pertambangan, pengantar ekonomi tambang. Nah, kemudian semua ini tidak luput ya dari yang namanya keselamatan pertambangan. Jadi ini juga kita
ajarkan ya mengenai keselamatan pertambangan, baik itu di tahap eksplorasi, operasional maupun di analisis kelayakan. Begitu juga dengan lingkungan tambang. Ya. Nah, nanti setelah dari ini semua kemudian kita coba ajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengolah ya data-data, mengolah proyek-proyek ya, itu dengan basis digitalisasi atau komputasi, ya komputasi tambang. Ya, jadi ini harapannya mahasiswa bisa mengerjakan dengan bantuan komputer. Ya. Nah dari sini nanti setelah itu ya setelah body of knowledge ini sudah didapatkan oleh mahasiswa sampai ke komputasi ini, maka nanti selanjutnya adalah ke capstone design kita, yaitu ada perencanaan tambang. Nah jadi untuk saat ini nanti akan ada juga penjelasannya sedikit ya mengenai capstone design. Ini adalah seperti muaranya ya, muara dari keilmuan prodi teknik pertambangan ITNY nanti akan bermuara ya di perencanaan tambang. Jadi di sini di kuliah ini ilmu-ilmu yang sudah didapatkan ya dari yang sebelumnya ini akan diaplikasikan ya secara integratif di kuliah ini. Kemudian setelah itu nanti hasilnya bisa digunakan untuk estimasi cadangan. Nah, untuk saat ini sebetulnya kita juga punya wacana untuk membuat estimasi cadangan ini menjadi capstone design yang kedua. Tapi untuk saat ini kami masih yang sudah punya persiapan cukup baik itu masih di perencanaan tambang saja. Oke, kemudian skemanya ya. Skema, jadi kalau kita bicara mulai tahun 2020 untuk kurikulum perguruan tinggi ya di Indonesia, kita sudah harus mengaplikasikan yang namanya kurikulum kampus Merdeka ya, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberi opsi untuk bisa menempuh kuliah ya di luar perguruan tinggi ya, dan juga di luar prodinya secara terencana. Oleh karena itu di sini ada dua opsi untuk mahasiswa, bisa mengambil opsi pertama, di mana opsi pertama ini mahasiswa mengambil semuanya ya, semua proses pembelajarannya di dalam prodi dari mulai semester 1 sampai semester 8 ya. Kemudian opsi kedua, mahasiswa bisa mengambil sebagian proses pembelajaran itu di luar prodi. Ya, ini yang opsi kedua. Jadi nanti di semester-semester tertentu ada kesempatan untuk bisa belajar di luar prodi maupun di luar kampus ITNY. Tapi untuk ininya ya ada persamaannya ya. Intinya yang semester 1 sampai semester 4 itu akan diajarkan basic science. Ya, basic science itu akan ada di semester-semester tersebut. Ya, di semester-semester awal, 4 semester awal, kemudian nanti ada pembelajaran kompetensi inti dari prodi minimal yang harus diambil, jadi wajib diambil. Ya. Itu sama ada di semester 1 sampai semester 5. Nah, cuman untuk yang opsi kedua, ada beberapa mata kuliah yang bisa diambil di luar prodi. Jadi misalnya nanti ngambilnya ke teknik sipil, atau ke teknik mesin, dan lain-lainnya yang di dalam ITNY. Oke. Nah, kemudian nanti di semester 6 ada capstone design. Nah, capstone design ini tadi ya, yang muara dari keilmuan kita, yaitu mata kuliah perencanaan tambang. Nah, sebetulnya di semester 6 ini nggak cuma capstone design saja, ada juga mata kuliah lain yang juga masih mendukung mata kuliah capstone design ini. Ya, jadi masih diambil secara bersamaan. Oke, kemudian setelah itu di semester 7, ya untuk yang opsi 1, mahasiswa tetap berada di kampus, masih mengambil mata kuliah. Di sini masih ada mata kuliah lain, yang dimana untuk penguatan kompetensi program studi, tapi tidak menjadi syarat capstone design. Ya, contohnya adalah mata kuliah tambang bawah tanah. Ya, karena capstone design kita di sini perencanaan tambangnya masih tambang terbuka. Oke, kemudian selain itu ada KKN, ada seminar, ya itu ada di semester 7. Kemudian untuk yang opsi kedua, ini mahasiswa boleh mengambil kegiatan MBKM, ya, seperti misalnya magang, KKN tematik,
penelitian dan lain sebagainya. Itu di luar kampus. Nah, nanti itu akan dikonversi, ya, bisa nanti maksimalnya 20 SKS atau bisa nanti hibrid ya. Jadi ada misalnya hanya terkonversi sekian SKS, misalnya 10 SKS, maka 10 SKS lainnya itu bisa diambil dari mata kuliah yang ada di dalam prodinya. Oke, kemudian nanti di semester akhir, semester 8, ini mahasiswa akan kembali ke kampus untuk mengerjakan skripsinya. Nah, jadi ini untuk perubahan dari kurikulum 2020 ke 2022, di sini bisa terlihat bahwa kita tidak ada lagi semester antara ya untuk mahasiswa. Ya, jadi tidak ada lagi semester antara, tapi kembali masa kuliah normalnya itu 8 semester. Ya, masa kuliah normalnya 8 semester lagi. Tapi tetap ada kesempatan untuk mahasiswa yang memang berprestasi secara akademik untuk tetap bisa lulus 3,5 tahun. Nanti kita bisa lihat ya seperti apa struktur mata kuliah. Oke, jadi ini adalah ininya untuk skemanya. Oke, kemudian ini adalah mata kuliah yang ada di teknik pertambangan ya untuk kurikulum terbaru. Oke, di sini ada 20 SKS untuk semester 1. Ya, mulai dari dasar mekanika tanah dan batuan atau dulu namanya mekanika teknik. Kemudian fisika dasar, praktikumnya, pengantar rekayasa desain, dulu namanya gambar teknik ya. Kemudian geologi dasar dan praktikumnya ya, kimia dasar, Pancasila, matematika 1. Kemudian pengantar teknologi informasi, ini dulunya konsep teknologi. Nah, ini kita mencoba mengakomodasi kemajuan zaman sekarang di mana membutuhkan skill-skill khususnya untuk ke arah pemrograman, maka di sini kita akan ajarkan di semester pertama yaitu pengantar teknologi informasi di mana nanti mahasiswa akan belajar ya bahasa pemrograman sederhana. Oke, kemudian pengantar teknologi mineral. Jadi dulu pengantar teknik pertambangan ya kembali namanya menjadi pengantar teknologi mineral. Kemudian fisika dasar, yang kedua kimia analitik praktikumnya, perpetaan dan praktikumnya, matematika 2, geologi struktur dan praktikumnya, kemudian mineralogi dan petrologi dan praktikumnya, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Ini juga 20 SKS untuk semester 2. Kemudian di semester 3, di sini ada pengantar ekonomi tambang, ada teknik eksplorasi dan praktikumnya, genesa bahan galian, lingkungan tambang, statistika dasar, bahasa Inggris teknik, mekanika tanah dan batuan dan praktikumnya, metode tambang terbuka dan ekskursi tambang terbuka. Ini 20 SKS. Kemudian di semester 4, di sini ada metode tambang bawah tanah, metode numerik, geostatistik dan estimasi sumber daya, geoteknik tambang, pemindahan tanah mekanis, analisis kelayakan proyek tambang, mekanika fluida, teknik peledakan, praktikum teknik peledakan, ekskursi tambang bawah tanah. Ya, jadi ini ada di semester 4, 19 SKS. Oke, kemudian saya pikir nggak ada yang berubah namanya, masih sama. Kemudian untuk semester 5, di sini ada perencanaan tambang 1, dulu ini komputasi tambang, ya, tapi ini menjadi tadi yang untuk persiapan ke capstone design tadi ya di body of knowledge, sehingga ini akan lebih cocok kita beri namanya perencanaan tambang 1 ya. Kemudian nanti untuk praktikumnya namanya tetap komputasi tambang. Ya, jadi untuk mahasiswa yang sudah mengambil komputasi tambang ini sudah tidak perlu diambil. Kemudian manajemen pertambangan, geofisika tambang dan praktikumnya, kemudian keselamatan pertambangan dan sistem manajemen keselamatan pertambangannya. Kemudian rekayasa bahan galian industri, sistem penyaliran tambang, pengembangan kreativitas, dan 2 pilihan, 1 dan 2. Ini 20 SKS di semester 5. Kemudian di semester 6 ada 20 SKS. Nah, di sini perlu diperhatikan, di sini ada capstone desain kita, yaitu perencanaan tambang 2. Ya. Oke, jadi sekarang namanya perencanaan tambang 2. Ini 3 SKS tadi. Ya, untuk mata kuliahnya ada estimasi cadangan, kemudian reklamasi dan pasca tambang, pengolahan bahan galian dan praktikumnya, kemudian kuliah leadership, pilihan 3, 4, 5, dan kuliah lapangan.
Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya untuk mahasiswa di sini ada pertukaran. Jadi mata kuliah yang dulunya di semester ganjil ke semester genap. Ya, nanti dari kami kalau ini sudah oke, sudah fix, nanti saya akan buatkan simulasinya ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang nanti harus mengambil mata kuliah karena ada pertukaran posisi dari kuliah ini. Oke, jadi seperti ini ya untuk semester 6 20 SKS. Kemudian untuk semester 7, nah di sini ada kegiatan MBKM ya. Nanti di sini totalnya sebetulnya ada 17 ya, dari teknologi batubara, peralatan tambang bawah tanah, kestabilan bawah tanah, ventilasi tambang, dan praktikumnya ini tambang bawah tanah di sini. Kemudian teknik tenaga listrik, bahasa Indonesia, seminar tambang, kuliah kerja nyata. Oke, nanti untuk misalnya nanti MBKM-nya nanti 20 SKS, konversinya setara 20 SKS, maka nanti bisa mengambil mata kuliah tambahan sehingga nanti jumlahnya cocok 20 SKS. Oke. Kemudian di sini untuk semester 8 masih ada satu mata kuliah yaitu Technopreneurship. Kemudian ada proposal skripsi dan skripsi. Yaitu totalnya menjadi 8 SKS. Nah, di sini masih ada mata kuliah tapi mata kuliah ini bisa diambil di semester 6. Misalnya mahasiswa itu IP-nya bagus ya di atas 3, bisa mengambil di atas 20 SKS, maka Technopreneurship ini bisa diambil di semester 6. Kemudian proposal skripsi dan skripsi ini juga sama. Kalau mahasiswa itu bisa mengerjakannya diambil di semester 7 ya. 17 tambah 6 23 ya. Maka mahasiswa itu memungkinkan untuk bisa lulus 3,5 tahun. Oke. Nah, jadi itu silakan jika nanti mahasiswa-mahasiswa yang masih mungkin angkatan 2021, 2022 itu nanti mau merencanakan untuk tetap bisa 3,5 tahun ya. Jadi bisa diambil seperti itu caranya. Oke, baik, ini adalah ininya ya apa namanya strukturnya dari semester 1 sampai semester 8. Kemudian ini untuk pilihan, jadi ada 5 pilihan yang wajib diambil oleh mahasiswa, dan setiap pilihan itu ada 5 pilihannya ya, masing-masing pilihan. Jadi pilihan 1 ada sistem penyanggaan, perencanaan desain tambang, pengelolaan bahan galian mineral, logam, geomorfologi, valuasi pertambangan, kemudian ada teknik terowongan, amdal pertambangan, ekonomi lingkungan, geokimia eksplorasi, konservasi mineral dan batu bara, estimasi cadangan batu bara, metalurgi umum, eksplorasi geotermal, kebijakan mineral dan batu bara, pengelolaan air tambang, pemanfaatan batu bara, geofisika well logging, hidrogeologi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, audit sistem manajemen keselamatan pertambangan, pengusahaan tambang, audit lingkungan, pemetaan geologi, pompa dan kompresor, serta metode numerik lanjut. Nah, ini adalah mata kuliah pilihan ya, yang bisa diambil sesuai dengan minat dari mahasiswa. Oke, kemudian untuk basic science. Nah, jadi saat kita berkaca dari instrumen akreditasi LAM teknik, ya, jadi kita sudah diakreditasi sekarang oleh lembaga akreditasi mandiri teknik. Di situ mewajibkan adanya mata kuliah basic science ya untuk menunjang di awal-awal pemahaman mengenai ilmu pengetahuan alam dan juga matematika. Nah, di sini kita mengambil beberapa mata kuliah yang kita bisa klaim sebagai basic science. Jadi basic science itu wajib ada minimal itu 20 SKS. Ya, minimal itu 20 SKS untuk target kita sehingga nanti kita bisa diakreditasi sangat baik ya, baik sekali. Oleh karena itu kita coba memetakan ya mata kuliah apa saja yang bisa dianggap sebagai basic science. Nah, di sini kalau misalnya betul-betul basic science yang murni itu ada matematika 1, 2, kimia dasar, kimia analitik, fisika dasar 2, 1, 2 ya, dan statistika. Nah, tentu saja ini masih belum cukup ya karena baru ada 14 SKS. Nah, kemudian kita ada namanya Forkopindo, ya, Forum Komunikasi Kaprodi Teknik Pertambangan se-Indonesia. Kita membuat suatu persetujuan ya bahwa selain mata kuliah ini ya yang murni basic science, ada juga mata kuliah seperti dari geologi maupun basic teknik
ya basic teknik yang bisa kita klaim sebagai basic science juga, yaitu geologi dasar, genetika bahan galian, mineralogi, petrologi, mekanika teknik, mekanika tanah dan batuan, dan mekanika fluida. Nah, jadi ini mata kuliah ini harapannya tidak bisa kita hapus ya, sehingga tetap terpenuhi ya, terpenuhi dan cukup aman untuk nanti kita ajukan di akreditasi LAM teknik. Oke, seperti itu. Jadi ini totalnya ada 27 SKS, dan ini masih belum ditambah dengan beberapa mata kuliah baru, seperti misalnya tadi pengantar teknologi informasi dan juga praktikum-praktikum yang bisa kita klaim sebetulnya. Ya, tapi untuk secara minimal amannya ini kita sudah di angka 27, sudah mencukupi. Seperti itu. Ini untuk basic science. Kemudian selanjutnya ada juga yang namanya capstone design. Nah, jadi capstone design ini tadi yaitu mata kuliah muara ya, yang biasanya diletakkannya di semester-semester akhir, ya, yang nanti di mana kita mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah ditempuh oleh mahasiswa. Ya, jadi di sini perencanaan tambang. Jadi kalau tidak harus perencanaan tambang sebetulnya, tapi banyak prodi-prodi teknik pertambangan yang memang menjadikan capstone desainnya perencanaan tambang ini sebagai capstone desainnya. Oke, jadi di sini kita udah punya perencanaan tambang. Ini kalau kita lihat di sini ada gambar sebelah kanan ini, kita sudah punya bukunya ya, buku panduannya untuk mahasiswa mengerjakan. Dan itu merupakan salah satu komponennya. Nah, jadi di perencanaan tambang ini, di capstone design ini ada ketentuannya dari LAM teknik. Ya. Jadi di LAM teknik ini, prodi teknik harus punya yang namanya capstone design, di mana ada 4 komponen. Yang pertama itu harus punya panduannya, ya. Kemudian yang kedua itu harus melibatkan industri, ya. Nah, jadi nanti harapannya dari Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan juga, dan mungkin nanti kami akan undang lagi Bapak Ibu ya untuk nanti kita bahas lebih spesifik lagi mengenai capstone design. Biasanya setiap setiap kuliah perencanaan tambang itu kita akan mengundang beberapa praktisi ya untuk baik untuk mengisi materi maupun untuk memberikan data. Ya, untuk memberikan data yang memang boleh dipinjam datanya untuk dijadikan kasus yang bisa diselesaikan di kuliah ini. Seperti itu. Nah, jadi untuk capstone design ini keterlibatan praktisi mungkin harus lebih intens lagi ya. Bukan cuma nanti mungkin menyediakan data dan juga memberikan materi kuliahnya, tapi mungkin juga bisa menjadi pendamping dalam pengerjaan tugas mahasiswanya. Jadi mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk membahas lebih rinci tentang ini. Ya, jadi ini perencanaan tambang ini merupakan problem based learning dan juga case study method, di mana kita mengambil kasus dari lapangan untuk kemudian dikerjakan secara kelompok oleh mahasiswa-mahasiswa teknik pertambangan. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang syarat berikutnya adalah harus ada istilah-istilah, harus mencakup istilah-istilah teknis ya, dan juga batasan-batasan yang mungkin bisa dilakukan oleh mahasiswa. Oke, kemudian yang berikutnya harus ada laporannya. Nah, ini kita semua untuk di perencanaan tambang ini sudah mencukupi untuk itu. Sehingga ini tinggal kita lanjutkan, dan mungkin untuk wacana kedepannya kita juga akan membuat yang estimasi cadangan menjadi capstone design yang kedua. Oke, kemudian kita kembali ke MBKM. Nah, jadi di sini ada beberapa mata kuliah ya yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi. Oke, nah sebetulnya mahasiswa itu bisa mengambil sampai 60 SKS ya di luar prodi. Ya 20 SKS kali 3 semester. Di mana yang 20-nya itu diambil masih di dalam ITNY dan 40-nya di luar prodi. Tapi yang bisa kita akomodasi untuk kurikulum saat ini itu hanya 40 di luar, karena untuk yang lainnya itu kita betul-betul harus mempersiapkan mahasiswa dengan mata kuliah wajib dari prodi. Ya. Nah, tapi ada mata kuliah yang bisa diambil masih di dalam ITNY tapi di prodi lain.
Nah, di sini ada 6 mata kuliah seperti lingkungan tambang, statistika dasar, teknik tenaga listrik, metode numerik, rekayasa bahan gali industri, dan mekanika fluida. Ini yang kita kemarin sempat diskusikan dengan prodi teknik di ITN yang lain ya, untuk bisa melakukan pertukaran pelajar. Nah, jadi nanti mungkin untuk di awal semester akan ada pengumuman ya, jika misalnya memang dibuka untuk pertukaran pelajar. Ini contohnya saja, dan nanti masih akan ada pembicaraan lebih lanjut dengan kaprodi yang lain. Oke, dan kalau bisa nanti kami akan usahakan bisa 20 SKS ya. Kalau misalnya memang mahasiswa mau memanfaatkan semaksimal mungkin 20 SKS. Untuk mata kuliahnya tidak harus sama ya, artinya nanti mungkin lingkungan tambang ini misalnya di geologi nggak harus namanya sama lingkungan tambang, tapi bisa juga hal lain yang berdekatan ya, sehingga capaian pembelajarannya tidak berbeda jauh. Kemudian di sini untuk kegiatan lain di luar kampus ya. Nah, jadi untuk mahasiswa yang opsi pertama tadi itu 144 SKS ya untuk lulus, di mana semuanya diambil di prodi Teknik Pertambangan ITN. Nah, sedangkan untuk yang memilih opsi 2 ya 104-nya tetap di dalam prodi yang wajib. Kemudian 20 SKS-nya bisa di luar prodi tadi yang warna hijau tadi, dan 20 SKS-nya itu di luar kegiatan di luar ITNY. Nah, di sini ada beberapa contoh yang kami sudah membuat dokumennya, yaitu pertukaran pelajar, magang industri, mengajar di sekolah, penelitian dan riset, serta studi atau proyek independen. Dan satu lagi sebetulnya ada KKN tematik yang sudah berjalan. Nah, saat ini yang sudah berjalan itu adalah magang sama KKN tematik. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa ada yang lain mau bentuk yang lain silakan, atau tetap masih di magang sama KKN tematik itu juga dipersilakan. Oke, kemudian ini mata kuliah konversi untuk kegiatan di luar kampus. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan di luar kampus tadi untuk mensiasati agar bisa sesuai 20 SKS dan sesuai dengan tema yang didapatkan oleh mahasiswa di lapangan, maka di sini ada beberapa mata kuliah konversi ya, di mana di sini nggak ada kuliah fisiknya ya, jadi nggak ada kelasnya, tapi nanti ini bisa diinputkan sebagai konversi saja. Dan nanti masih banyak lagi mata kuliah lain untuk menyesuaikan. Oke, kemudian ini adalah untuk masing-masing ya, tadi pertukaran pelajar. Ini sebetulnya dulu sudah dibuatkan konversinya, tapi nanti untuk konversinya tidak wajib mengikuti yang di sini ya. Oke, jadi kalau normal-normal saja ini bisa seperti ini. Tapi nanti kalaupun nanti kondisinya tidak memungkinkan untuk dikonversi seperti ini ya, misalnya tidak cocok, misalnya magangnya di perusahaan nikel, maka nggak mungkin kita konversi ke batu bara. Ya, misalnya seperti itu, sehingga nanti akan ada penyesuaian. Ini juga sama untuk magang, mengajar di sekolah, riset, proyek independen. Kemudian untuk laboratorium, di sini ada 7 ya, ada 7. Di sini pertama dari lab eksplorasi. Di sini ada Pak Isjudato sebagai kalebnya, kemudian mekanika batuan ini Pak Andi Erwin. Kemudian ada pengolahan, ini ada Pak Eri Sumarjono. Kemudian komputasi dan ekonomi tambang, ini Pak Hidayatullah Sidik. Kemudian tambang bawah tanah, ini Pak Ainung Ari. Kemudian fisika ini Pak Prasetyo kayaknya ya. Kemudian lab bahasa ada Pak Sukabdi. Nah, di sini kita mengembangkan lab ya, jadi semenjak tahun 2019 ini kita tambahan 2 lab, yaitu ada lab komputasi dan ekonomi tambang, dan yang paling baru ada lab tambang bawah tanah. Ini untuk mengakomodasi kuliah-kuliah tambang bawah tanah dan praktikum ventilasi tambang. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan di lapangan ya, di kurikulum kami ada 3 kesempatan mahasiswa untuk
ke lapangan selain dari KP, yaitu ekskursi tambang terbuka. Jadi ini kita mengunjungi tambang terbuka, biasanya kita di Jawa Tengah, di Yogyakarta sendiri maupun ke Jawa Timur. Kemudian ada juga ekskursi tambang bawah tanah. Ya, ini kita ke Pongkor atau ke sekitar Jogja yang ada terowongannya. Kemudian yang terakhir adalah kuliah lapangan untuk pengambilan data. Ini kita punya kampus lapangan di Kulon Progo. Mungkin itu saja untuk pemaparan kurikulum dari Teknik Pertambangan ITNY. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Michelle. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bayu Rohman Pangasela Putra STMT atas pemaparan kurikulum Prodi Teknik Pertambangan ITNY. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita memasuki acara kelima pada lokakarya kurikulum pada siang hari ini, yaitu diskusi. Kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian dimohon untuk berkenan memberikan saran masukan terkait kurikulum Prodi Teknik Pertambangan ITNY yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Bapak Kaprodi Teknik Pertambangan. Karena saran dan masukan dari Bapak Ibu sangat kami harapkan demi masukan kami dalam rekonstruksi kurikulum kami. Semoga Pak, Bu, waktu kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu untuk berkenan memberikan saran dan masukannya. Michelle, halo. Inggih Pak Julius. Ya. Terima kasih. Langsung ya. Inggih monggo Pak Julius. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Dekan, Pak Prodi yang saya hormati, saya banggakan, dan Bapak Ibu yang saya banggakan juga, dan juga dari stakeholder, dari praktisi dan dari mahasiswa yang saya apresiasi luar biasa ini karena paparan yang begitu totalitas untuk menuju akreditasi teknik tambang. Saya kepingin mencoba tadi hanya narasi saja, Pak Mas Bayu, itu tentang opsi 2 tadi soal narasi masih ada narasi tentang semester antara, kan sudah tidak ada gitu. Jadi barangkali itu bisa mengganggu gitu barangkali loh, karena ke depan kan sudah tidak ada gitu. Itu satu. Yang kedua ini baik sekali karena ada stakeholder dari perusahaan. Mohon mungkin Bapak Ibu yang dari perusahaan bisa memberi masukan, terutama teknis pelaksanaan Merdeka Belajar, di mana mahasiswa nanti memilih untuk di perusahaan Bapak Ibu yang ada di sana. Saya pikir bisa memberi masukan secara baik bagaimana teknisnya gitu di sana, atau mungkin memberi satu gambaran karena kita ini memang baru. Merdeka Belajar ini baru. Jadi tentunya itu penting sekali, dan saya pikir nanti bisa kalau mudah-mudahan Bapak Ibu yang di sana bisa ikut memberikan arahan dan terlibat, bisa memberikan satu bobot untuk mahasiswa teknik tambang kita. Saya kira hanya dua itu masukan saya. Saya kira terima kasih semuanya sudah baik sekali. Monggo saya berikan kepada Mbak Michelle. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius. Semoga kepada Bapak Bayu Rohman Pangasela Putra. Oke, baik, terima kasih Pak Julius untuk koreksinya ya, tadi saya kelewatan ya, betul untuk yang di opsi 2 itu udah saya hapus, jadi memang sudah tidak ada lagi semester antara. Ya. Terima kasih Pak Julius. Oke, itu saja. Mungkin ada dari yang lain. Baik, Bapak Ibu yang lain, semoga diharapkan masukan dan sarannya untuk kurikulum Prodi Teknik Pertambangan ITNY. Waktu kami persilakan. Siapa Michelle, izin bertanya tadi terkait technopreneurship ini
untuk programnya seperti apa ya? Baik, terima kasih Pak Wahyu Nur Sandi. Semoga Bapak Bayu Rohman kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu Nur Sandi. Jadi sebetulnya Technopreneurship ini adalah mata kuliah wajib yang ada di ITNY, jadi dari institusi ya. Nah, jadi di sini kita sesuai dengan slogannya ITNY, yaitu Technology in Future Energy. Jadi harapannya dari mata kuliah ini, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini bisa ya menjadi pribadi yang bisa berani untuk melakukan entrepreneurship di bidang teknologi. Seperti itu. Jadi nanti mahasiswanya selain diberikan dasar-dasar untuk kuliah mengenai kewirausahaan, nanti juga akan ada dikaitkan dengan bagaimana sih memanfaatkan teknologi atau bisa mewirausahakan teknologi ya untuk nanti bisa menjadi bekalnya sebagai entrepreneurship saat di dunia kerja atau di dunia usahanya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan salah satu profil lulusan dari prodi, kita kan salah satunya adalah lulusan itu bisa menjadi technopreneurship seperti itu. Baik di bidang umum maupun di dunia pertambangan. Seperti itu, Pak. Apakah mungkin sudah jelas? Jadi karena saya agak tertarik tadi dengan yang nama mata kuliahnya, cuma jadi mungkin ya satu nilai plus lah ya. Jadi menurut saya jadi nilai plus. Karena similar dengan kemarin saya sempat ikut graduate untuk SBM ITB itu hampir sama ya, sama. Dia juga ambil mungkin namanya aja hampir sama Technopreneurship. Saya mungkin baguslah ITNJ punya program yang sama, menjadi karakteristik ya, value yang membedakan ITNJ dengan yang lain. Nah, mungkin bisa dikembangkan dengan kolaborasi dengan praktisi, cukup sangat menjanjikan lah programnya kelihatannya. Itu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti nanti mungkin di kuliahnya akan kita coba lebih banyak melibatkan praktisinya ya Pak ya. Untuk lebih menunjang dari technopreneurship-nya itu. Oke, baik. Terima kasih Pak masukannya. Ada tambahan lagi Pak Wahyu? Tadi sudah disinggung sama Pak Kaprodi ya untuk kolaborasi dengan ini ya, entrepreneurship-nya, ataupun mungkin mata kuliah lain juga bisa Pak dengan para praktisi. Kalau saya pribadi welcome sekali, silakan. Kalau mau minta teman-teman KPC untuk bantu juga silakan, karena saya juga pernah ngajak di program yang mentoring nasional juga banyak yang tertarik. Silakan teman-teman yang ex-KPC juga silakan. Nah, saya sangat bagus, mungkin ada ini ya, ada program yang bagus dari Kementerian Pendidikan dan ini Dignas itu tentang praktisi mengajar. Mungkin nanti kita aja bisa next ya. Kemarin tak lihat belum ada apply ya Pak Dayat ya. Ada di nanti sudah. Jadi tahun ini saya ngambil K3, diambil K3 sama UNED. Nanti silakan teman ini bisa dapat jadi ada gambaran. Nah, dari kemarin yang teman Adaru ngambil tentang manajemen industri kalau nggak salah tentang pertambangan. Nanti kalau ITNJ bisa berkolaborasi sangat bagus sekali. Terus ya mungkin bisa sharing session atau apa selain SG ya, topiknya sudah ditentukan sama kampus untuk pendampingan mata kuliah itu juga sangat bisa, sangat bagus. Mungkin di weekend atau apa hari Jumat bisa para praktisi memberi tambahan untuk bekal kuliah atau itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Wahyu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, ini karena banyak sekali dosen saya juga di sini dan satu angkatan juga ada 2 dosen di sini. Pak Dekan mungkin masih ada di sini juga. Pak Is juga itu. Mohon izin Pak Is, Pak Andi, Pak Agung, Pak Kaprodi, Pak Supandi juga, Pak Ari, Ibu Lia.
Saya tertarik sedikit tadi yang terkait masalah di kurikulum nih, yang di semester 5. Di situ kan ada perencanaan tambang 1, kemudian dia ada praktikumnya komputasi tambang. Mungkin ini agak rancu sih sebenarnya, karena di perencanaan tambang 1 itu kan mungkin maksudnya dia lebih ke arah tambang terbuka kemungkinan. Kemudian di sini di semester 6 itu dia ada perencanaan tambang 2 yang mungkin lebih mengarah ke tambang bawah tanah. Sebenarnya kami juga ini mau berguru sebenarnya sama ITN-nya ini, karena saya juga termasuk alumni dan kami juga baru 3 tahun juga di sini. Di mana di kurikulum kami yang lama juga kami ada di sini mata kuliahnya yaitu perencanaan dan perancangan tambang terbuka itu di semester 6, dan perencanaan dan perancangan tambang bawah tanah itu ada di semester 7. Mungkin ini agak sedikit rancu sih sebenarnya kalau ini ada praktikum komputasi tambang, sementara di sini ada perencanaan tambang 1. Mungkin Pak Kaprodi lebih alangkah baiknya untuk komputasi tambang itu dia ada mata kuliahnya sendiri. Maksudnya dia aplikasi dan komputerisasi tambang gitu. Di sana mungkin kita bisa ajarkan mahasiswa yang mana nantinya bisa kita pakai pada saat adik mahasiswa ini melaksanakan mata kuliah perencanaan tambang itu sendiri gitu. Karena jujur ketika saya lulus juga dulu dari STTNAS itu terkait masalah keahlian di bidang software tambang itu sebenarnya menjadi salah satu yang sangat penting ketika mahasiswa itu nanti lulus dari prodi teknik pertambangan untuk menguasai minimal salah satu software tambang yang nantinya dibutuhkan di pertambangan. Di mana saya lihat di sini tidak ada teorinya di situ. Dia langsung perencanaan tambang 1. Kemudian ya agak rancu sebenarnya ini praktikum komputasi tambang. Kenapa tidak diselipkan saja nanti mungkin program dan aplikasi tambang gitu. Dan di situ nanti ada praktikumnya 1 di situ. Di mana nanti ada mahasiswa ini diajarkan langsung praktikumnya, itu praktikum ini salah satu software yang nanti bisa membekali mereka pada saat mereka mengambil mata kuliah perencanaan tambang itu sendiri gitu. Gitu saja sih sementara Pak Kaprodi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Sumangga Pak Bayu. Baik, terima kasih Bu Lisa. Baik, terima kasih Pak Bedi dari Umat, Pak Kaprodi Umat. Baik, terima kasih atas insight-nya ya. Jadi memang betul ya kalau kita lihat di sini perencanaan tambang 1 kemudian praktikum komputasi tambang. Jadi sebetulnya dulu ini perencanaan tambang 1 ini namanya adalah komputasi tambang gitu. Nah, tapi kemudian di sini kita coba untuk mengubah nama, dan otomatis nanti secara substansinya juga akan ada perubahan tapi sedikit ya. Kita tetap akan mengajarkan komputasi, teori-teori komputasi ya mengenai software atau aplikasi-aplikasinya untuk di tambang terbuka. Gitu, sehingga nanti di sini harapannya ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk bisa ke perencanaan tambang 2, di mana perencanaan tambang 2 itu juga sama, yaitu masih perencanaan tambang tapi tambang terbuka. Jadi di sini tambang di ITNY perencanaan tambang 1 dan 2-nya ini bukan tambang terbuka dan tambang bawah tanah gitu. Nah, karena di sini kami memang melihat jadi di ITNY ini ada namanya LSP ITNY ya. Di situ ada skema, salah satu skema untuk uji kompetensinya adalah perancangan tambang terbuka jangka panjang, di mana di situ secara garis besarnya mahasiswa harus bisa melakukan desain ya, perancangan dan perencanaan tambang.
Nah, di situ masih kita melihat masih banyak mahasiswa-mahasiswa kami yang masih belum kompeten ya selama ini gitu. Jadi harapannya ini akan terus kita tingkatkan supaya bisa lebih banyak yang kompeten. Nah, sehingga nanti di perencanaan tambang 1 ini, jadi selain mengajarkan teorinya, nanti juga ada praktikumnya, tetap ada praktikumnya ya. Jadi di perencanaan tambang ini kita tetap mengajarkan komputasi untuk mendesain, untuk geoteknik dan untuk yang lainnya ya, termasuk sampai ke analisis ekonomi. Tapi nanti lebih untuk persiapan ke MPD atau main plan design itu ya, perencanaan tambang 2 seperti itu. Nah, jadi itu sehingga untuk di kami memang kami belum punya untuk kuliah yang khusus untuk perencanaan tambang bawah tanah. Untuk mata kuliah tambang bawah tanah itu kami tempatkan di semester 7 setelah perencanaan tambang ini ya. Di semester 7 seperti misalnya ada kestabilan, ada peralatan tambang bawah tanah sama ventilasi gitu. Tapi tetap kami terima kasih sekali untuk masukannya karena memang ini mungkin namanya agak rancu ya. Ada praktikum tapi tidak ada teorinya, dan kemudian perencanaan tambang 1 dan 2 ini kalau kita lihat di prodi tambang yang lain itu biasanya ke tambang terbuka sama tambang bawah tanah. Gitu. Jadi ini masih nanti kita akan coba pertimbangkan lagi Pak Bedi untuk nanti mungkin penamaan dan substansinya ya, seperti itu. Iya. Mungkin gitu aja Pak dari saya. Jika masih ada masukan, saya ucapkan terima kasih lagi. Saya kembalikan ke Bu Michelle dulu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Pak Bedi mungkin sudah cukup atau masih ada masukan kembali? Sudah cukup karena banyak suhu saya di sini. Saya takut. Terima kasih Pak Bedi atas masukannya. Kepada Bapak Ibu yang lain, semoga kami tunggu saran dan masukannya. Monggo Bapak Ibu. Oke, mohon maaf. Nggih. Monggo Pak Hengki. Ibu, ya. Monggo Pak, itu kami persilahkan. Nggih, terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu semua, mungkin saya mau bertanya sedikit nih tadi. Untuk berkenaan dengan gambar teknik atau teknik menggambar yang paling awal itu di semester berapa ya? Kalau boleh saya lihat tadi, Pak Bayu. Sebentar saya share lagi, Bu. Iya. Apakah sudah terlihat? Di semester 1 ya Pak ya? Iya, ini namanya pengantar rekayasa desain Pak. Oh, siap-siap. Nah, mungkin itu terkorelasi sama apa Pak kira-kira kalau di mahasiswa-mahasiswa di akhir di main plan design tadi atau di perencanaan tambang Pak kira-kira untuk sinkronisasinya. Karena gini, mohon maaf, ada case beberapa mahasiswa. Nah, kebetulan saya juga mengampu salah satu kemarin sempat tiga mahasiswa ya yang silih berganti datang ke kami. Terus sekarang baru ada satu yang masih berjalan. Itu mohon maaf dan mohon izin nih Bapak dan Ibu semua. Setiap saya tanya untuk membuat ataupun menggambar sebuah spoil, mereka kebingungan Pak. Mohon izin menyampaikan itu. Jadi mungkin bisa terkorelasi antara gambar dasar, gambar teknik dengan sub-sub mata kuliah di akhir-akhir semester guna menyambung ke lapangan, si mahasiswa tersebut ke lapangan. Itu mungkin Pak Bayu dan Bapak Ibu semua, mungkin itu dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Hengki. Monggo Pak Bay. Baik, terima kasih Pak Hengki. Nah, ini terima kasih sekali untuk masukannya ya. Jadi memang betul, jadi ada dua, sebetulnya ada capaian yang cukup besar di mata kuliah pengantar rekayasa desain maupun gambar teknik ini. Yang pertama memang tadi agar mahasiswa itu bisa membuat gambar-gambar desain ya yang hubungannya dengan pertambangan ya, khususnya juga nanti saat di perencanaan tambang terbuka. Oke, jadi kalau misalnya memang selama ini masih banyak yang belum ini, ya nanti kita akan coba tekankan lebih ke arah sana untuk lebih banyak contoh-contoh atau tugas-tugas yang mengarah ke perencanaan tambang. Kemudian yang kedua itu sebetulnya selain itu, jadi yang diharapkan untuk mahasiswa yang lulus dari kuliah ini adalah mereka itu bisa membayangkan 3 dimensi gitu, bentuk-bentuk 3 dimensi. Nah, itu nanti biasanya di kuliah-kuliah seperti di geologi struktur, kemudian sampai ke perancangan pit gitu ya, desain tambang itu juga harapannya mereka itu bisa membayangkan ruang 3 dimensi kalau diputar seperti apa. Nah, jadi memang dua itu Pak. Nah, jadi mungkin tadi masukannya kami terima Pak, nanti mungkin di rencana pembelajarannya RPS-nya nanti kita akan coba godok lagi untuk bisa mengakomodasi gambar-gambar yang ke arah teknik ke arah perancangan atau perencanaan tambang tersebut. Baik, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu. Mungkin itu sedikit dari saya. Tapi terlepas dari itu, mahasiswa dari Bapak dan Ibu semua luar biasa di lapangan Pak. Tahan panas, tahan banting, guys. Pokoknya mantap. Karena saya juga mengampu beberapa mahasiswa dan mengampu beberapa alumni juga dari TNY. Mungkin itu Pak Bayu dan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Hengki. Terima kasih Pak Hengki atas masukannya. Mungkin kepada Bapak Ibu yang lain, mohon berkenan memberikan masukan, apakah masih ada masukan kembali? Monggo Bapak Ibu. Pak Heri Setiawan mungkin. Baik, terima kasih waktunya Bu Michelle Paradis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Setia Pambudi, kemudian yang saya hormati juga Pak Kapoldi, Pak Bayu Rohman, dan Bapak desain semua ya Pak ya. Izin menyampaikan, pada dasarnya kami sangat yakin dan percaya bahwa kurikulum yang disusun oleh tim atau dari jurusan merupakan pilihan rumusan yang terbaik sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa ya. Namun mungkin sedikit menambahkan dari saya, kiranya sesuai dengan visinya ITNB kan, yaitu visi menuju teknopreneur, maka perlu adanya juga penekanan atau dominasi pada mata kuliah yang sifatnya inovasi, teknologi, sains, dan entrepreneur. Meliputi tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Kapoldi, berupa ada kewirausahaan, pengusahaan, kemudian manajemen, ada leadership juga tadi, kemudian pengembangan kreativitas sampai ke teknopreneurship ya. Jadi cukup menarik dan menjadi penciri atau kelebihan nanti harapannya dari lulusan ITNB. Kemudian tentunya juga perlu didorong para mahasiswa kita dalam kegiatan penelitian di luar mata kuliah barangkali. Salah satu kegiatan yang ada kan biasanya baik itu melalui PKM, kemudian juga tadi ada program studi proyek independen yang tentunya juga perlu didorong atau didukung agar
bisa mewujudkan visi teknopreneurship tadi. Kemudian juga tak luput terkait pentingnya dalam mewujudkan visi entrepreneur tadi, mahasiswa juga dibekali seperti halnya soft skill ya, karena dalam program teknopreneurship itu akan lebih baik lagi, sempurna lagi apabila dibekali soft skill yang mungkin juga bisa didorong dan dibina melalui kegiatan himpunan mahasiswa, sehingga akan nanti memantapkan dari kualitas pembelajaran mahasiswa sendiri. Mungkin itu sedikit Pak Bayu Ruhman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Heri Setiawan atas masukannya. Semoga kepada Bapak Bayu Rohman untuk dapat menanggapi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Heri, ini udah kami terima dengan secara penuh dengan tangan terbuka ini Pak. Ini memang betul ya. Jadi harapan kami, salah satu penciri dari lulusan kami adalah tadi di technopreneurship, dan itu memang sudah didukung juga oleh mata kuliah lain ya, yang juga sebetulnya juga membantu mahasiswa itu untuk mengembangkan soft skill-nya juga ya, seperti leadership, kemudian ada pengembangan kreativitas ya, dan juga ditambah mahasiswa itu juga di kampus kami itu difasilitasi kegiatan-kegiatan himpunan, kemudian UKM ya, seperti itu. Nah, jadi memang di sini memang itu yang kami harapkan dari penyusunan kurikulum ini ya, sehingga harapannya nanti mata kuliah ini bisa menunjang, dan mata kuliah ini juga kami tempatkan di akhir-akhir ya, jadi ini supaya mahasiswa itu juga sudah punya ada kaitannya kalau bisa itu dengan kondisi di sekitar kampus dan juga kondisi di dunia pertambangan, sehingga nanti harapannya mata kuliah ini bisa ya masih fresh ya, begitu lulus itu masih cukup fresh mata kuliah ini membentuk karakteristik dari si mahasiswa ITNY ini, lulusan ITNY ini. Mungkin itu aja Pak, nanti kita akan coba ini kan juga ya untuk bagaimana untuk pengembangan lebih lanjutnya di mata kuliah ini, sehingga nanti lebih mantap lagi ya, untuk lulusan kita bisa ini PR untuk kami, untuk prodi kami. Mungkin itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Misal. Baik, terima kasih Bapak Bayu Rohman. Kepada Bapak Ibu yang lain, disumonggokan apabila masih ada saran dan masukan untuk kami. Mohon maaf, mengingatkan kembali terkait dengan presensi kehadiran. Bagi yang belum presensi, mohon dapat presensi dengan link yang sudah di-share di chat Zoom berikut. Terima kasih. Kepada adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kurikulum prodi teknik pertambangan. Kami persilahkan. Atau mungkin masukan untuk kami. Sapri mungkin? Atau Tessa? Monggo adik-adik mahasiswa, apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masukan untuk kami.
Kade Arya mungkin, atau Sigit Aprilianto. Ada Muhammad Anugrah juga. Ayo silahkan kalau mau yang ada yang ditanyakan. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, apabila sudah tidak ada lagi masukan untuk kami mengucapkan banyak terima kasih atas masukan dan juga saran dari Bapak Ibu yang tadi telah memberikan banyak masukan yang luar biasa untuk rekonstruksi kurikulum kami. Untuk acara selanjutnya, yaitu kita telah memasuki di penghujung acara kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu nanti ada doa penutup dan selanjutnya foto bersama, jadi mohon untuk tidak live dulu setelah penutup nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mewakili Prodi Teknik Pertambangan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, partisipasi, saran, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian, dan juga mohon maaf apabila ada salah kurang dari kami. Untuk acara yang selanjutnya yaitu doa penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu foto bersama, mohon untuk dapat on cam. Foto akan diambil oleh Ibu Lia. Untuk adik-adik mahasiswa, tolong kameranya diaktifkan ini. Monggo, Kade Arya, Sapri, Tessa, Sigit, Muhammad Anugrah, tolong on cam. Oke, 1, 2, 3. Cuma satu saat ya Bapak Ibu sekalian, jadi hanya satu kali aja fotonya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan terima kasih Ibu Lia. Baik, berakhir sudah acara kita pada siang hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas partisipasi, saran, dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kurang dari kami. Kami tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.